Ya akhirnya terbit buku ketiga, keempat dan lain sebagainya. Nah, akhirnya karyanya melanglang buana sampai akhirnya belakangan nulis novel Yuni ya, Iya, dari novel film Yuni. itu. Bro, kita ngeteh dulu. Kita mau ngeteh aja. Ya. Orang-orang kan ngopi tuh. Kita mau ngeteh aja. Kalau kopi anak senja. Kalau teh Anak baru subuh. baru dengar saya kopi anak senja itu. Iya, yang anak-anak zaman sekarang itu gitu. Nah, ini kopinya dari ini nih, air tehnya dari Jawa Tengah. Teh apa ini? Kita tos dong. Cobain. Lumayan lah ya, menghangatkan. Ya, aromanya enak sih. Seperti suasana hati kita hangat. Kita mulai ya, Bro. Oke, mangga. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perspektif saya. Salam perspektif saya. Teman-teman, kita sudah lama sekali tidak ngobrol bersama teman-teman dan sahabat-sahabat saya di perspektif saya. Nah, kali ini sebenarnya ini bukan wajah baru di dunia perbukuan tanah air. Oh, saya ngomongnya udah tanah air nih. Biasanya kita bicaranya lokal. Tetapi anak muda yang berbakat, beliau ini penulis, teman-teman. Masih muda, usianya masih berapa ya, puluhan lah ya. Ya, lumayan. Yang jelas sih bukan belasan. Nah, ini namanya Ade Ubaidil. Halo Kang Ade. Halo, salam perspektif Nah, saya. salam perspektif saya. Salam Jadi, perspektif saya. ini sahabat saya nih, teman saya, orang Cilegon, anak muda, punya banyak sekali karya di dunia penulisan, terutama selain itu juga reporter ya, wartawan Ya, senior lah ya, iya. atau menggawangi apa media online yang berbasiskan literasi. Jadi kita sore hari ini akan ngobrol-ngobrol nih dengan Kang Ade Ubaidil. Nah, terutama yang lagi happening adalah Kang Ade ini menulis novel Yuni ya. Yuni ini salah satu film yang sedang happening. Dia film berbahasa daerah. Dalam hal ini sih sebenarnya ngomongnya pakai bahasa Jaseng katanya, Jawa Serang. Saya tadi lupa, harusnya kita pakai bahasa pakai Jawa Serang. Iya. Tapi nanti subtitlenya kecapean yang editnya. Kasih yang editnya. Jadi kita ngomongnya pakai bahasa Indonesia aja. Nah, Kang Ade ini kebetulan menuliskan novelnya dalam bentuk novel. Jadi dari film menjadi novel, dari yang menuliskan Kang Ade. Sore hari ini kita akan ngobrol-ngobrol soal, sebenarnya saya pengen menggali personalisasinya dulu nih. Menggali personalisasinya, bagaimana awal karir, meniti karir, kok bisa nulis, kok bisa banyak sekali karyanya, banyak loh. Ada puluhan ya? Ya, belum lah. Belum, ada lah, pokoknya banyak lah di penerbit-penerbit nasional. Nah, kita langsung aja ngobrol ya. Halo Kang Ade. Halo Kang Fahmi. Ini akhirnya kita podcast ya, Ya, setelah beberapa mau- janji yang Biasanya nggak mau tuh, pokoknya. karena saya nggak tahu harus ngomongin apa gitu. Ya, kita Karena kan- sekarang mau ada promosi jadi ayo Oh, lah. Gitu. pantes tuh kan. Dia ada muatannya, tapi nggak apa-apa. Yang jelas kita bangga. Jadi dulu saya di Cilegon tuh kalau ngomongin literasi ya, itu agak pesimis. Penulis yang Dulunya nih kasih rentang tahun lah, waktu 5 tahun terakhir. Oh, I see. 5 tahun terakhir kok saya nggak melihat penulis-penulis kita ada di rak-rak buku Gramedia misalnya Ya, kan. Paling nggak acuannya itu di toko buku. Meskipun memang di Cilegon salah satunya nggak ada Gramedia, sekarang sudah ada. Sekarang sudah ada. Alhamdulillah, meskipun kecil. Ya, yang penting ada aja Yang dulu penting ya. ada. Nah, ternyata hari itu saya kaget. Ternyata ada juga ya penulis di Cilegon gitu. Kalau bicara Banten tentu saja ada Mas Gong dan ininya apa namanya, pasukannya dan kawan-kawannya, itu udah dari dulu membanggakan kita lah. Nah, kalau di Cilegon saya dengar, ternyata ada nih Kang Ade Ubaidil. Ini seru banget. Hari itu sih saya bertemunya dalam sebuah event bedah buku juga ya. Oh, itu ya bedah buku pertama. Bedah buku di sini. 2019. Ya. Buku saya kumpulan cerpen yang ke-7 apa ke-8. Wow, ke-7 teman-teman. Dahsyat sekali kan, ke-7. Nah, saya pengen tahu dong, ceritakan gimana
awal karir kepenulisannya? Dari kapan, sejak kok bisa seneng tulis menulis? Iya, awalnya mungkin pas saya ngerasa baru akhirnya mau menyeriusi dunia tulis menulis itu tahun 2012, Kang. Oke, 2012 itu awal saya masuk kuliah. Ingat saya Desember 2012, ya semester awal ada lomba. Gara-garanya itu ada lomba di 2011? Facebook. 2012. Muda banget ya, saya udah lulus udah banyak. Iya, baru kemarin. Oke. Tapi berarti memang masih muda artinya iya, kan? Iya, masih muda. Berarti masih muda. Oke, walaupun terus kalau narik ke belakang, ternyata saya dulu zaman MTS ya, karena saya MTS di Al Azhar Tunakeh Cibeber. Ada jejak pernah nulis juga gitu. Terus kayak di diary cerita sehari-hari. Kayak gitu. Cuma dibaca untuk teman ke teman aja. Tidak untuk umum. Tidak di untuk mading, enggak. Saya malah ketua mading. Oh ya, berarti di situ dasarnya tuh pasti. Tapi pas jadi ketua mading saya nggak nulis, saya menilai tulisan orang. Makanya saya tahu mana tulisan baik, tulisan buruk. Gimana mau menulis kan Bapak bukan pelakunya. Makanya itu menilai gimana? Menariknya gitu. Saya dulu ya senang membaca, tapi belum berani nulis gitu. Tapi menilai karya ke teman-teman yang waktu itu dua aliyah sudah bisa akhirnya jadi ketua mading. Kasihan sekali pasti yang dinilai itu. Jadi tuh kasihan sekali tuh tapi yang itu termasuk apa ya, kayak revolusioner dari karena sebelumnya nggak aktif itu mading. Kita ngelihat setelah kita dilantik jadi ketua OSIS, ketua OSIS, saya dimasukkan ke bagian kesenian. Itu MTS. Alias. Oh, alias kelas SMA. Ya, kelas SMA gitu. Baru tertarik menulisnya setelah lulus malah kayak gitu. Kenapa tertarik menulis? Karena punya laptop. Saya bayangkan saya baru punya laptop di kuliah semester 1 2012. Kan tugas nggak banyak gitu ya. Maksudnya ada banyak waktu luang. Ini laptop buat apa ya gitu, sampai yang mikir kayak gitu. Iseng nulis apa pertama? Puisi. Oh, berangkatnya dari puisi. Walaupun sampai sekarang ternyata saya nggak bisa nulis puisi. Tapi pernah belajar kepenulisan khusus? Enggak. Oh enggak, ikut otodidak aja. gitu. Tapi kemudian nyari grup-grup kepenulisan di Facebook. Saya ingat grup kepenulisan yang saya ikutin pertama itu Forum Aktif Menulis. Itu 2012. Pendirinya kemudian lolos bersama di Ubud tahun 2017. Jadi dari awal kita yang tadinya guru dan murid, ternyata di satu titik kita alhamdulillahnya di kompetisi yang sama dan sama-sama lolos. Sama-sama mengejutkan kita setelah lama belajar. Naskah saya pernah dihabisin sama beliau, namanya Bapak Muhammad Subhan, dia orang Padang. Akhirnya ketemu di satu ya festival lumayan terbesar ya. Itu Facebook tuh grupnya nasional lah ya, dari nasional ya, dari mana-mana. Jadi emang di situ karya kita dibedah bener-bener ya. Hebat juga loh ini otodidak. Biasanya punya coaching itu di kelas-kelas menulis gitu. Ini umum otodidak dan sebenarnya udah Facebook oke lah. Kalau dulu saya Friendster, Freelancer udah nggak ada. Terus dari situ mulai pertama nulis menjadi sebuah buku apa? Novel, puisi? Ada lomba, saya ikut kirim 5 puisi, yang lolos 3 puisi lalu dibukukan. Oke. Itu akhirnya saya berpikir, ini menarik nih jadi penulis gitu. Lombanya kelas Cilegon. Nasional. Hebat juga ya. Langsung tapi ikut lomba. Nah, ini yang harus diketahui. Ini mungkin yang nonton nanti ada penulis pemula juga ya. Itu yang harus diwaspadai. Jadi dulu itu ternyata setelah saya telusuri, itu naskah nggak ada yang diseleksi. Jadi semua yang ikut itu semua dipilih, dibukukan karyanya. Cuma karya kita yang dipilih yang terbaiknya. Tapi kan muncul terbaik. Kan muncul dari klasifikasi terbaik artinya tentu saja dikurasi ya, dinilai. Ya dinilai, cuma saya agak berpikir, ternyata semua lolos ya gitu. Maksudnya nggak ada yang serius itu. Tapi ya gara-gara itu akhirnya saya ke-trigger buat nyoba terus nulis. Terus selanjutnya buku apa? Buku pertama tahun 2013 kan. Setahun setelah belajar nulis. Sebenarnya setahun belajar menulis itu banyak lolos lomba, menang lomba. Buku pertama pun hadiah lomba. Jadi kan ada namanya penerbit indie ya. Kita kan biasanya penulis yang bayar. Nah karena menang lomba waktu itu dibayarin buat terbit. Dapat honor. Dibayar Keren banget lu baru nulis. Ya alhamdulillahnya hoki dari awal nulis emang lompatan-lompatannya alhamdulillah
kayak dimudahkan lagi. Oke. Jadi buku pertama judulnya Air Mata Sang Garuda itu 2013. Apa bentuknya? Kumpulan cerpen. Oke, cerpen, nulisnya cerpen. Umur saya 19 tahun dengan 19 cerpen di buku itu. Jadi kayak penanda. 19 tahun usianya. 19 tahun awal. Ya termasuknya telat sih sebenarnya karena banyak yang mulai lebih awal kan dari zaman. Berarti sekarang usianya 29 apa 30 gitu ya? 28. Jangan ditambah-tambahin. Nggak nyambung tuh 2002. Kan 93. Oh, 93. Lahiran 93 mau ngijir-ngijiran. Jangan ngomong. Ngijir katanya tuh. Ngijir itu bahasa Jawa sekarang. Ngijir itu berhitung. Dulu mah pakai alat itu ijiran. Nah, setelah buku pertama saya baru akhirnya gabung di Rumah Dunia. Oh, memang ini ya, kemudian tahu akhirnya tahu ternyata ada komunitas besar. Ada komunitas besar yang bicara soal sastra, bicara soal penulisan kayak gitu. Bergabung tuh apa? Bergabung tuh ikut belajar. Ya, ikut kelas menulis. Ikut diskusi. Oh, ikut kelas menulis. Ikut kelas menulis angkatan 23. Itu di tahun 2013 aja udah angkatan 23. Yang ngajarin Mas Gong. Ya, gurunya salah satunya Golagong, pendiri Rumah Dunia. Mas Toto, ada Butias, ada Firman Venayaksa, dan relawan yang lain. Itu sepuh-sepuhnya tuh. Itu tokoh lah. Ya, beruntungnya ketemu beliau-beliau itu. Dan sebenarnya bukan cuma pengen belajar nulis ya, lebih pengen nyari temen nulis. Karena selama ini kan nulisnya teman-temannya di Facebook semua, nggak ada yang pernah ketemu itu kan. Gitu. Jadi diskusi, bedah karya segala macam sama teman-teman yang ada dari Surabaya, dari Padang. Kita cuma komunikasi doang secara online, tapi nggak pernah ketemu. Jadi kita ini bersilaturahmi, yang bersilaturahmi adalah karyanya gitu ya. Iya. Wah, itu keren banget. Bertemu dalam karya. Ya, dipertemukan oleh karya tepatnya. Kemudian melahirkan banyak sekali ini cerpen ya, atau alhamdulillah setelah itu novel ada. Di tahun 2015-nya novel saya terbit di Diva Press, penerbit Jogja. Dan itu pertama Diva Press kalinya, lumayan lah. Ya, pertama kalinya novel saya ada di banyak toko buku. Jadi itu kayak yang senang kita datang ke toko buku terus fotoin bukunya gitu. Membanggakan orang tua sekali tuh sama tetangga dan teman-temannya. Karena kayaknya masih jarang ya, maksudnya untuk lingkungan saya khususnya saya kan lahir dan besar di Cibeber. Iya, di Cilegon ya. Ya, Cilegon gitu nggak banyak kayaknya yang orangnya berprofesi di menulis gitu. Ada 1-2 lah ya gitu ya, bisa disebutkan nama, tapi yang nggak sampai menasional. Iya. Gitu. Dan ini memang penulis itu kan profesi ya. Kalau di Cilegon memang agak jarang sekali yang memilih profesi sebagai penulis. Biasanya sih irisannya adalah dia guru gitu ya, lalu menulis. Ya. Tapi kalau yang memilih sebuah profesi kayak gini dan masih muda itu langkah yang yang agak sulit dinalar tuh kalau di Cilegon anak muda memilihnya jadi penulis gitu ya. Oleh picisnya sih ngendi gitu kan. Ya, itu dia salah satu. Tetapi itu bisa dibuktikan hari ini gitu ya. Wow. Terus setelah buku kelima novel novel itu buku kedua. Oh, buku kedua. Buku kedua, Cafe Serabi judulnya. Itu novel remaja, cerita tentang kehidupan di kampus. Karena saya udah mulai menginjak dunia kampus kan. Akhirnya bicara soal itu. Ya, akhirnya terbit buku ketiga, keempat, dan lain sebagainya. Nah, akhirnya karyanya melanglang buana sampai akhirnya belakangan nulis novel Yuni ya, dari film itu. Tapi saya belum pengen ngobrol soal Yuni ini. Apa sih yang membuat bahwa kepenulisan ini merupakan jalan hidup profesi saya, dan yang saya sempat singgung tadi, bisa memenuhi kehidupan apa tidak, ini kan yang selalu jadi pertanyaan saya, kok mau ya jadi penulis gitu ya. Apa ya maksudnya, ya menulis tuh dulu nggak nganggapnya sebagai profesi. Dulu tuh nganggapnya cuma sebagian dari hobi masa kecil ya. Karena kan di MTS ternyata saya pernah nulis juga gitu, senang-senang aja awalnya, tapi ternyata kok menghasilkan uang gitu. Ketahuan menghasilkan uang tuh setelah ngirim ke koran. Ada di honornya. Lomba ada honornya. Kalau koran apa? Koran yang pertama. Ya Banten Raya. Koran lokal, koran nasionalnya? Nasionalnya yang mulai agak tinggi menang lomba Femina. Wow, lumayan dong Femina. 1 juta 2 juta gitu. Iya. Dan seneng banget pasti. Seneng banget, dan teman-teman gak ada yang percaya. Itu di tahun 2014. Maksudnya baru perjalanan 2 tahun kepenulisan, karyanya dimuat Femina itu kayak untuk teman-teman, gila lo ini apa ya, balas ya. Maco banget. Beruntung sekali sih. Pasti dambaan cewek-cewek di SMA tuh. Tapi nggak tahu ya, dulu sih karena media nggak dari HP media sosial nggak sebanyak sekarang. Mereka kan pasti baca majalah dan pasti nunggu cerpennya. Apalagi kalau. Tapi dulu kayaknya pas lagi saya biasa aja, teman-teman lingkungan ya. Tapi kalau teman-teman penulis
pada bangga, apresiasi pada, ya. Iya, apresiasi karena mereka ngerti ya gimana susahnya tembus media nasional itu. Ya terusnya setelah itu ke Republika, ke dan sampai media sekarang lain. semakin yakin pengen di jalan kepenulisan. Sepertinya iya ya, udah pilihan lah ya. Sebenarnya sudah terlalu jauh terprosok. Iya. Karena kan kalau kuliah itu jurusannya sistem komputer, saya anak komputer. Sarjana komputer. Jadi ngerti lah sistem-sistem komputer kalau rusak-rusak lah. Iya, dulu. Nah, ini harapannya apa di teman-teman kepenulisan ini kan belakangan memang kepenulisan ini orang juga lebih membaca audio, video daripada membaca buku juga udah mulai digital gitu ya. Apa ya sebenarnya kan buku tuh cuma salah satu media ya, maksudnya artinya nulisnya mah harus tetap bisa karena ya kalau mau kita jadi content creator segala macam tetap menyiapkan skrip, menyiapkan ya copywriting untuk iklan segala macam. Jadi menulisnya sih tetap akan relevan sampai kapanpun. Cuma tinggal medianya aja yang diubah. Tematik ya lebih. Itu teman-teman kita tadi sudah mendengarkan sejarah perjalanan singkatnya kepenulisan. Nah, yang kedua adalah saya pengen ngomongin soal film Yuni yang banyak dibicarakan belakangan ini.